perkenalkan nama aku Feni Larensya dari kelas 12 IPA 1. Di video kali ini aku akan mempresentasikan hasil pengamatan aku dari diagram batang sifat kimia gas mulia dan sifat fisik gas mulia. Jadi langsung aja kita mulai. Gas mulia, yang pertama adalah sifat kimia gas mulia. Yang pertama, kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur gas mulia dari helium ke radon. Energi ionisasi merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar. Nah, dari diagram batang yang disuguhkan, aku bisa lihat kalau energi ionisasi dari helium ke neon itu semakin berkurang, dari neon ke argon semakin berkurang, dari argon ke kripton semakin berkurang, dari kripton ke xenon semakin berkurang, dan juga dari xenon ke radon semakin berkurang. Nah, jadi dari helium ke radon ini semakin berkurang. Unsur-unsur gas mulia ini memiliki energi ionisasi yang sangat besar. Nah, dari pengamatan kita tadi bisa aku simpulin bahwa energi ionisasi semakin berkurang dari helium ke radon, sebagaimana bertambahnya jari-jari atom dan berkurangnya gaya tarik inti atom. Kemudian yang kedua ada kecenderungan afinitas elektron unsur-unsur gas mulia dari helium ke radon. Afinitas elektron merupakan energi yang dilepaskan atau diserap ketika suatu atom menerima elektron. Gas mulia memiliki afinitas elektron yang rendah. Nah, dari diagram batang ini kita lihat dari helium itu 0,178, neon 0,9, argon 1,78, kripton 1,78, xenon 5,89, dan radon 9,73. Dari diagram ini kita melihat bahwa terjadi kenaikan. Nah, tapi sebenarnya afinitas elektron berkurang dari helium ke radon seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Jadi afinitas elektron itu semakin besar jari-jari atomnya, semakin bertambah, semakin berkurang afinitas elektronnya. Mungkin kalau melihat dari diagram ini nggak sesuai kan, di sini bertambah, tapi aku simpulin itu berkurang. Kenapa? Karena memang angkanya bertambah dari 0 ke 9 itu bertambah, tapi afinitas itu yang tertinggi itu kalau afinitas unsur yang tertinggi itu afinitas dari unsur klor yaitu minus 349. Nah, jadi afinitas yang tertinggi itu minus. Jadi nilai minus lebih tinggi daripada nilai positif. Jadi bisa disimpulkan kalau dari 0,178 ke 9,73 itu berkurang. Kan nilai minus itu tinggi, sedangkan nilai positif itu rendah. Gitu. Dan yang ketiga adalah kecenderungan jari-jari unsur-unsur gas mulia dari helium ke radon. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil. Dari diagram ini, jari-jari atomnya cenderung bertambah. Jadi dari helium ke radon itu jari-jari atomnya cenderung bertambah. Kemudian yang keempat, kecenderungan ke elektronegatifan unsur-unsur gas mulia dari helium ke radon. Keelektronegatifan adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen. Nah, kalau kita lihat dari diagram batang yang ada, helium, neon, dan argon itu 0, kripton 3,1, xenon 2,4, radon 2,1. Nah, kenapa sih helium, neon, dan argon itu 0? Sebenarnya helium, neon, unsur-unsur gas mulia ini memiliki keelektronegatifan 0 karena mereka merupakan golongan 8A yang mana golongan 8A adalah golongan yang stabil karena memenuhi kaidah duplet dan oktet. Nah,
karena kestabilan mereka, jadi unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif atau sangat sulit bereaksi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Nah, nggak pernah tuh kayak helium berikatan dengan apa gitu. Jadi monoatomik tunggal gitu. Helium ya helium aja, neon aja. Tapi ada ahli yang berhasil menyintesiskan kripton, xenon, dan radon. Makanya mereka memiliki elektronegatifan karena mereka berhasil di sintesis, dan elektronegatifan itu dilihat dari diagram batang ini menurun dari kripton ke radon. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah untuk gas mulia yang helium ke argon tidak memiliki keelektronegatifan karena stabil, dan dari kripton ke radon keelektronegatifannya berkurang. Dan yang terakhir yaitu kelima, hubungan kereaktifan unsur gas mulia dan keelektronegatifan. Nah, kereaktifan itu seberapa mudahnya suatu unsur untuk berikatan dengan unsur lain. Nah, yang kita ketahui tadi, helium, neon, dan argon tidak reaktif karena ya memenuhi kaidah duplet dan oktet. Jadi yang di sini yang kita fokuskan ke kripton, ke radonnya saja. Kereaktifan dari kripton ke radon itu meningkat, sedangkan tadi keelektronegatifannya berkurang dari kripton ke radon. Jadi bisa kita simpulkan hubungan antara kereaktifan unsur gas mulia dengan keelektronegatifannya itu adalah berbanding terbalik, di mana semakin tinggi nilai kereaktifan unsur gas mulia, nilai keelektronegatifannya akan semakin kecil. Kita masuk ke sifat fisik gas mulia. Yang pertama ada kecenderungan titik didih unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Titik didih semakin meningkat dari helium ke radon. Nah, kita lihat dari diagram batang yang ada. Dari helium itu minus 268,9 ke radon, yaitu minus 62, itu meningkat. Dan kita lihat juga massa atom relatifnya dari 4 ke 222. Jadi massa atom relatifnya meningkat dan titik didihnya meningkat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa titik didih semakin meningkat dari helium ke radon yang disebabkan oleh gaya London yang bertambah dari helium ke radon sehingga atom-atom gas mulia semakin sulit lepas, dan dibutuhkan energi yang semakin besar untuk mengatasi gaya London yang semakin besar. Juga bisa disimpulkan bahwa semakin besar massa atom relatif dari gas mulia, semakin meningkat juga titik didihnya. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan titik leleh unsur-unsur gas mulia dari helium ke radon. Nah, dari tabel ini terjadi kenaikan dari titik leleh helium yaitu minus 272,2 ke radon yaitu minus 71. Jadi terjadi peningkatan, yang mana juga dari helium ke radon terjadi peningkatan massa atom relatif. Nah, bisa kita simpulkan bahwa titik leleh dari helium ke radon cenderung bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Dan yang ketiga, kecenderungan kerapatan unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Kerapatan gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Nah, yang kita lihat dari diagram batang yang ada,
helium itu densitasnya 0,178, neon 0,9, argon 1,78, kripton 3,73, xenon 5,89, radon 9,73. Nah, ini terjadi peningkatan dari helium ke radon, itu terjadi peningkatan, dan yang mana massa atom relatif dari helium ke radon juga terjadi peningkatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari helium ke radon terjadi peningkatan densitas. Nah, nilai kerapatan semakin besar dengan pertambahan massa atom dan kekuatan gaya London. Sebaliknya, semakin kecil dengan pertambahan jari-jari atomnya. Nilai kerapatan gas mulia bertambah dari helium ke radon. Dalam hal ini, kenaikan nilai massa atom dan kekuatan gaya London lebih dominan dibandingkan kenaikan jari-jari atom. Terus yang terakhir, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya titik didih dan titik leleh unsur gas mulia. Dari penjelasan sebelum-sebelumnya tentang titik didih dan titik leleh, yang ini titik didih dan titik leleh, kita bisa melihat bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya titik didih dan titik leleh, yaitu yang pertama gaya London, yang kedua massa atom, dan yang ketiga jari-jari atom. Di mana semakin besarnya gaya London, semakin besarnya atom, semakin besarnya jari-jari atom, maka titik didih dan titik lelehnya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin rendah gaya London, semakin rendah massa atom, semakin rendah jari-jari atom, titik didih dan titik leleh unsur gas mulia akan semakin rendah. Nah, segini aja dulu dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada salah kata, aku minta maaf. Sekian dari aku. Pau-pau.